Assalamualaikum, nama saya Ibu Linda Marinda. Hari ini saya akan bahas pertemuan 2 tentang pengenalan expert system. Sistem pakar adalah suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan dan perusahaan data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian seorang pakar. Terus contohnya seperti ini. Contoh jika Anda ingin membahas tentang perbaikan motor. Jadi pada saat Anda membuat sistem pakarnya, misalnya sistem pakar perbaikan motor Honda Bebek atau sistem pakar perbaikan Honda Matic. Di sini Anda harus memerlukan sebuah buku panduan pakar daripada perbaikan motor Honda. Terus kemudian Anda harus mempunyai pakar wawancara daripada wawancara Anda di bengkel, karena posisi di sini sistem pakar adalah sebuah alat atau sebuah sistem untuk membantu pekerjaan agak lebih mudah. Misalnya langkah yang Anda harus lakukan adalah Anda pertama harus melihat kerusakan apa aja yang terjadi pada motor tersebut. Terus kemudian gejala-gejalanya apa saja. Terus kemudian langkah-langkahnya apa saja. Itu semua diperoleh dari sumber sistem pakar yang notabene-nya dia sehari-hari melakukan hal itu. Sehingga sistem yang Anda buat bisa berguna bagi orang yang ingin mengetahui secara langsung cara perbaikan motor tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Seorang sistem pakar atau ahli adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Itu contohnya dokter, tukang jamu, penasehat keuangan, pakar mesin mobil, dan yang lainnya. Kepakaran itu pemahaman yang luas dari tugas atau pengetahuan spesifik yang diperoleh dari pelatihan, baca, dan pengalaman maksud saya. Terus kemudian di sini ada kelebihan dan kelemahan daripada sistem pakar. Di sini kelebihannya adalah increase availability, reduce cost, reduce dangers. Itu adalah dapat digunakan dalam keadaan lokasi yang berbahaya mungkin. Contohnya seperti saat ini corona. Terus kemudian di mana orang-orang tidak boleh keluar rumah. Tidak semua orang tahu tentang bagaimana perkembangan virus corona terhadap kesehatan manusia. Tidak semua orang tahu apakah dia flu itu disebabkan oleh virus. Bisa jadi dia hanya flu biasa. Tapi dengan Anda membuat sistem pakar, misalnya judulnya sistem pakar penyakit yang disebabkan oleh virus melalui udara. Itu kira-kira penyakit apa aja yang menyebabkan hal tersebut. Contoh influenza, terus TBC mungkin, atau mungkin virus cacar air, atau mungkin yang lainnya. Terus kemudian itu performance sistem pakar dapat digunakan kapan saja tanpa batas waktu. Dimanapun tempat, sistem yang Anda buat melalui komputer itu bisa digunakan. Terus kemudian multiple access, increasability, expansion, dan seterusnya. Kelemahan daripada sistem pakar itu juga ada itu daya kerja produktivitas manusia menjadi berkurang karena semua sudah dilakukan oleh sistem secara otomatis. Terus pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan perangkat konvensional. Oke, kita lanjut lagi. Perbandingan perangkat lunak konvensional dengan perangkat lunak sistem pakar. Di sini perangkat lunak konvensional itu fokus dia pada solusi. Pengembangan dapat dilakukan secara individu, pengembangan secara sekuensial, secara berurutan di sini. Sedangkan kalau perangkat lunak sistem pakar itu fokus pada permasalahan. Pengembangan dilakukan oleh tim kerja. Pengembangan secara iteratif. Misalnya begini. Pada saat Anda membuat sebuah sistem pakar, contoh sistem pakar penyakit mata menggunakan centering faktor misalnya. Di sini Anda secara tim itu
terjadi. Misalnya, langkah pertama Anda adalah Anda ke klinik mata. Terus kemudian Anda diskusikan gejala-gejala apa aja yang menyebabkan terjadinya penyakit mata. Terus kira-kira penyakit mata apa saja yang yang didapat di sana. Terus kemudian solusinya bagaimana? Atau contoh lagi, sistem pakar penyakit hewan. Seperti yang pernah dilakukan, contohnya sistem pakar penyakit hewan kucing mungkin. Itu Anda bisa menanyakan ke ahli pakarnya. Mungkin di pet shop tersebut itu ada dokter hewan. Di sana Anda bisa membuat sebuah kuesioner yang diisi langsung oleh dokter hewan di sana. Ciri-cirinya seperti apa sih? Penyakit kucing itu ada berapa macam? Terus misalnya ada 6 penyakit. Setiap penyakit tersebut itu gejalanya apa aja? Gejala misalnya kucing diare, itu gejalanya apa aja? Terus kemudian setelah itu semua Anda kerjakan, tim yang berikutnya mungkin dia membuat sebuah perancangan, misalnya membuat pohon pakarnya, tabel pakarnya. Terus tim yang berikutnya membuat sebuah sistem, yaitu mirip seperti kuesioner online. Misal orang yang kena penyakit tipes dan penyakit demam berdarah. Contoh, ada seorang pasien datang ke seorang dokter, pasti dokter akan menanyakan, sakit apa? Oh, saya pusing. Oh, saya sakit kepala. Saya mual. Saya diare. Mungkin dokter tersebut melakukan beberapa tindakan, yaitu untuk melakukan pemeriksaan tubuhnya. Mungkin perbedaan antara perbedaan antara tipes dan demam berdarah mungkin dilihat dari lidahnya. Kalau lidahnya itu berwarna putih atau kotor, kemungkinan besar dia tipes. Mungkin seperti itu. Dari semua yang saya jabarkan, itu Anda harus melalui beberapa pakar yang dapat Anda lihat di internet, di buku panduan, atau di buku-buku yang lainnya. Contoh, jika Anda membuat sistem pakar penyakit paru, Anda harus memiliki buku. Oke, kita kembali lagi. Kita lanjut materi kita, yaitu tentang karakteristik sistem pakar. Ada beberapa karakteristik sistem pakar di sini. High performance, yang merupakan sistem pakar yang dapat bekerja pada level kompetensi yang sama atau lebih baik dari seorang pakar. Jadi tingkat kebenarannya bagus. Terus respon time, yaitu sistem pakar dapat bekerja dan menghasilkan solusi dan kesimpulan lebih cepat dari pakar manusia. Ya, contoh kalau kita lihat kamus obat di apoteker itu kan tebal sekali bukunya. Tapi kalau Anda bikin sistem pakar kamus obat contohnya, itu hanya mencari kata kunci, itu langsung misalnya gini, ada seorang pasien atau penderita suatu penyakit datang ke sebuah apotik. Terus petugas apotiknya ditanya, Mbak, saya sakit gigi, kira-kira obatnya apa ya? Nah, seperti itu. Seorang apoteker pasti dia kalau secara pengalaman dia akan membuka kamus. Kalau seandainya dia baru, sebagai karyawan baru atau mungkin sebagai pekerja baru, mungkin dia akan berusaha mencari obat dari sakit gigi yang terbaik. Tapi dengan adanya sistem pakar, dia bisa dengan mudah mencari kata kuncinya di komputer atau di laptop atau di manapun. Dia langsung melihat stok obat yang ada di apotek tersebut. Kira-kira obat sakit gigi itu berapa macam, dan untuk si penderita yang seperti apa, usianya berapa, seperti itu. Untuk anak-anak, untuk dewasa atau lansia, untuk kondisi gigi yang seperti apa, berlubangkah, radangkah, atau yang lainnya. Terus kemudian good reliability. Di sini sistem pakar harus dapat dipercaya, di mana solusi yang dihasilkan tidak cenderung atau mengacu pada suatu hal atau keadaan tertentu saja. Yang berikutnya adalah stable, yaitu sistem pakar harus dapat menjelaskan setiap solusi yang dihasilkan.
Terus kemudian flexibility, sistem pakar juga merupakan harus berkembang dan berubah. Jadi dengan kemajuan zaman, sistem pakar itu juga harus bisa diupdate atau di maintenance di sini. Terus kemudian hipotesis, sistem pakar dapat dilakukan serangkaian hipotesis yang dapat dibandingkan dan tidak bertentangan dengan hipotesis seorang pakar dalam masalah yang nyata. Jadi seorang sistem pakar misalnya dari seorang dokter dengan sistem pakar yang Anda buat itu harus sesuai. Oke, kita lanjut lagi di pertemuan kedua, yaitu tentang pembagian sistem pakar berdasarkan kelas. Itu terdiri beberapa macam. Yang pertama adalah konfigurasi, yaitu merakit komponen sistem dengan cara yang benar. Terus kemudian diagnosa, menarik kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi terhadap bukti-bukti yang diobservasi. Terus instruksi, metode pengajaran yang cerdas sehingga siswa sebagai user dapat melakukan tanya jawab dengan sistem seolah berhadapan dengan pengajar atau seorang pakar. Yang dimaksud dengan instruksi ini mirip seperti kuesioner. Kalau di sistem pakar itu adalah kuesioner online yang jawabannya bisa ya dan tidak. Contoh, apakah Anda sakit kepala? Iya. Apakah Anda pusing? Iya. Apakah Anda mual? Iya. Terus kemudian, apakah Anda panas badannya? Iya. Apakah Anda sesak napas? Iya. Apakah Anda pilek? Iya. Apakah Anda batuk? Iya. Mungkin diagnosanya atau di sini dari diagnosa tersebut itu mungkin bisa didapatkan kesimpulan, mungkin pasien tersebut bisa penyakit corona mungkin, atau mungkin hanya flu biasa. Oke, yang berikutnya adalah interpretasi, yaitu menjelaskan data-data yang diobservasi. Jadi data-datanya harus jelas. Terus kemudian di monitoring, yaitu membandingkan data yang diamati dengan data acuan yang diharapkan untuk memberi penilaian terhadap prestasi, kinerja, atau masalah tertentu. Yang berikutnya adalah perencanaan, merancang tindakan dan menentukan langkah yang harus diambil dari permasalahan atau gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Misalnya dia pusing, kalau dia bilang tidak, nah seperti itu. Jadi kita di sini bisa melihat apakah pakar yang kita buat itu sesuai dengan keadaan atau tidak. Terus kemudian prognosis, yaitu membuat perkiraan hasil dari data yang ada dan atau keadaan yang sudah atau sedang terjadi, seperti itu. Oke, di akhir materi saya akan memberikan tugas kepada Anda, tapi tugasnya berkelompok. Maksimal satu kelompok 3 orang, nggak boleh lebih, nggak boleh. Kalau kurang boleh 1, 2 boleh. Maksimal 3 orang per kelompok. Tugas pertama adalah Anda mencari metode sistem pakar. Metodenya satu metode hanya untuk satu kelompok. Nanti akan saya taruh di grup, atau contohnya seperti ini. Metode centering faktor. Pada saat Anda membahas centering faktor, langkah pertama Anda adalah Anda mencari di YouTube bagaimana YouTube, Google mungkin, atau di referensi yang lainnya, bagaimana sih proses pengolahan daripada centering faktor, bagaimana cara mengolah datanya, terus kemudian sampai keluar hasilnya. Itu salah satu contoh. Banyak metode-metode sistem pakar. Selain centering faktor, mungkin back forward chaining, mungkin Dempster, mungkin sistem pakar daripada contohnya misalnya gini. Sistem pakar penyakit ayam menggunakan back forward chaining. Nah, seperti itu. Sebelum kita membahas tentang objeknya, Anda cari dulu pengolahan metodenya. Nanti pengolahan metode tersebut, metode-metode apa saja per kelompok akan saya share di grup. Terima kasih.